Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Metro, ketemu lagi dalam acara podcast di RPP KPU Kota Metro. Alhamdulillahirrabbilalamin, suatu kebanggaan bagi KPU Kota Metro dapat bintang tamu atau narasumber langsung dari KPU RI, yaitu adalah Bapak Pramono Ubaid Tantowi. Ya, selamat datang Pak Pram. Ya. Sore Mbak. Ya, sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sudah berapa kali Pak ke Kota Metro Pak? Setahun ini kayaknya udah 2 kali kesini, jadi kalau sebelumnya kayaknya juga sudah pernah, jadi sudah beberapa kali ke Kota Metro. Oke, iya. Sudah berapa kali ke Kota Metro? Kesan-kesannya saat datang ke Kota Metro itu apa Pak? Ya, Kota Metro lingkungannya kecil, bersih, nuansa pendidikannya cukup baik gitu ya, cukup kuat. Kayaknya layak untuk dijadikan tempat tinggal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, ini sebelumnya saya beritahukan bahwa Pak Pram ini adalah Kadif untuk perencanaan, kemudian keuangan dan juga logistik. Bicara tentang logistik Pak, sudah berapa persen Pak logistik itu sampai ke 8 kabupaten kota yang ada di Lampung? Saya hari ini memang hanya mau melihat logistik di Lampung Selatan dan Metro. Rasanya kekurangannya tinggal sedikit lagi. Yeah. Dan saya berharap 6 kabupaten kota yang lain juga kondisinya serupa, karena tadi laporan dari Ketua KPU Provinsi ketersediaan logistik di kabupaten kota sudah progresnya menggembirakan. Yeah, okay. Sehingga kita tidak khawatir dari sisi waktu yang tersisa ini, rasanya masih mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan logistik. Ya, amin. Semoga saja nanti logistik sampai tepat waktu Ya. di tanggal 8 ya Pak ya. Kemudian di pemilihan 2020 ini Pak, ini banyak sekali hal-hal yang berbeda yang ada nanti di TPS Pak. Iya, iya. Monggo. Ya memang gini, kita memang saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Seluruh wilayah Indonesia, seluruh provinsi, dan hampir semua kabupaten kota gitu ya. Sehingga penyelenggaraan pilkada kita memang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Kondisi serupa sebenarnya juga bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir semua negara yang menyelenggarakan pemilu di tahun 2020 ini pasti melakukan penyesuaian gitu ya. Nah, terkait dengan Indonesia, mau tidak mau kita sudah menyusun protokol kesehatan di semua tahapan pilkada kita. Misalnya sebelum saya masuk ke hari H nanti, misalnya terkait dengan kampanye. Iya. Kalau warga Kota Metro hari ini memperhatikan dengan lebih teliti, kegiatan kampanye pilkada kita kali ini berbeda dengan pilkada pada sebelum-sebelumnya atau pemilu-pemilu sebelumnya. Iya, betul. Nggak ada lagi pengerahan massa di lapangan, di stadion yang menghadirkan ribuan jurkam, grup band atau penyanyi dangdut gitu ya. Nggak ada lagi karena memang kegiatan kampanye seperti itu dilarang. Demikian juga kegiatan kampanye dalam bentuk lain-lain yang potensial mengumpulkan massa, seperti konser musik, tablik akbar, acara ulang tahun partai, fun bike dan sebagainya, sunatan massal misalnya, itu juga nggak ada lagi karena memang kegiatan-kegiatan
kampanye dalam metode lain juga tidak diperbolehkan. Nah, di sisi lain beberapa kegiatan kampanye yang masih diperbolehkan itu kita batasi jumlah pesertanya. Jadi kalaupun masih ada kerumunan gitu ya, kerumunan kegiatan kampanye, tapi kerumunan itu sebenarnya sudah kita batasi jumlahnya maksimal 50 orang. Gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa kegiatan kampanye kita yang selama ini identik dengan berkumpulnya massa, kerumunan, berjubelnya pengunjung, penonton itu kita ubah dengan kampanye yang berbeda, sambil kita mendorong para pasangan calon ini untuk memaksimalkan pemanfaatan media sosial gitu ya. Nah, itu kegiatan kampanyenya. Nah, kita seminggu lagi akan masuk pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember, hari Rabu depan, persis 1 minggu ke depan. Ya. Nah, itu KPU juga sudah mengatur sedemikian rupa agar TPS kita ini aman. TPS kita ini tidak menjadi sumber atau arena atau medium penyebaran COVID-19 sebagaimana yang selama ini dikhawatirkan banyak orang gitu ya. KPU sudah memperkenalkan 15 hal baru yang berbeda dari penyelenggaraan pilkada atau pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Jadi pertama, kalau di undang-undang itu kan maksimal jumlah pemilih per TPS itu diatur maksimal 800 orang. Nah, untuk pilkada 2020 ini kita atur bahwa jumlah pemilih maksimal di TPS 500 orang. Ini langkah pertama untuk mengurangi potensi terjadinya kerumunan di TPS. Lalu kemudian yang kedua, KPU nanti akan mengatur jam kedatangan pemilih. Iya. Ya, selama ini kan pemilih itu dibebaskan untuk menggunakan hak pilihnya jam berapapun sepanjang antara jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Jam berapapun datang terserah. Tetapi dibebaskan seperti itu, tapi kebiasaan pemilih kita itu datangnya lebih banyak pagi hari. Iya, betul. Sehingga antriannya panjang, kerumunannya banyak. Sementara nanti agak siang jam 11, jam 12 itu udah sepi. Nah, untuk pilkada 2020 ini nanti pemilih itu kita bagi per jam. Jadi sekian pemilih datang dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 jam 9, jam 9 jam 10 secara proporsional sampai terakhir jam 12 sampai jam 1 siang. Sehingga ini juga bagian dari strategi kita untuk memecah kerumunan, betul. Sehingga kedatangan pemilih itu secara proporsional setiap jam. Iya. Ini yang kedua. Lalu yang ke masker ya, Pak ya? Lalu yang ketiga masker pemilih, juga? Ya nanti ada. Oke, berurutannya. Jadi yang ketiga nanti pemilih sebelum masuk ke TPS ketika datang itu juga harus diatur antriannya, tidak boleh bergerombol sebagaimana biasanya gitu ya. Demikian juga nanti setelah selesai keluar dari TPS juga dihimbau untuk tidak berkerumun di TPS, diminta untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Jadi antrian sebelum masuk TPS, kemudian antrian tempat duduk di dalam, kemudian selesai mencoblos dihimbau untuk segera pulang. Ini juga bagian dari untuk segera memecah kerumunan. Lalu yang keempat, kita harap antar sesama pemilih maupun pemilih dengan petugas itu tidak perlu bersalaman sebagaimana biasanya. Gimana kabarnya? Itu salaman dulu. Kan begitu ya. Biasanya tata krama. Itu kan bagian dari keramah tamahan masyarakat kita, karena memang mereka biasanya kan saling kenal ya. Iya, betul. Petugas TPS itu kan biasanya ada petugas RT, ada warga setempat, sehingga hari pemungutan suara itu menjadi ajang silaturahmi. Tetapi untuk pilkada kali ini kita himbau untuk tidak bersalaman, mempersedikit potensi sentuhan antara pemilih dengan pemilih maupun pemilih dengan petugas, salah satunya dengan tidak bersalaman tadi. Oke. Lalu yang kelima, di TPS kita itu nanti disediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun
baik sebelum masuk ke TPS maupun setelah keluar dari TPS. Jadi ada 2 fasilitas cuci tangan untuk memastikan bahwa semua orang yang datang ke TPS itu tangannya bersih, bebas dari virus-virus maupun kotoran apapun. Kemudian berikutnya, bentar ya. Jadi tadi sudah ada 5 ya. Yang pertama 500 pemilih, kemudian pengaturan kedatangan, kemudian diatur pengantriannya, kemudian tidak bersalaman, dan yang kelima cuci tangan. Oke, berikutnya setelah cuci tangan di TPS nanti juga kita sediakan tisu kering. Tisu kering, ya. Jadi selesai cuci tangan baik sebelum masuk TPS maupun setelah itu nanti pemilih mengeringkan tangan setelah dicuci, ya. Tisu kering. Ini tisunya berbeda dengan tisu makan maupun tisu toilet. Karena tisu makan, tisu toilet itu kan sobek dia, tapi kalau yang tisu yang kita sediakan itu adalah tisu yang menyerap air tetapi dia tidak mudah sobek. Oh iya. Itu berbeda. Demikian juga pemilih ketujuh itu kita himbau untuk membawa alat tulis sendiri dari rumah, membawa pulpen sendiri dari rumah untuk mengisi absensi. Jadi jangan sampai nanti kalau pilkada-pilkada sebelumnya kan atau pemilu-pemilu sebelumnya, satu pulpen yang disediakan di TPS itu dipegang oleh ratusan tangan. Iya, betul. Bergantian satu pulpen dipegang ratusan tangan untuk mengisi absen. Itu sangat rentan sekali untuk jika salah satu dari pemilih itu misalnya katakanlah positif tetapi sebenarnya dia OTG. Iya. Sehingga orang tidak tahu dan dia pun juga tidak tahu, maka itu bisa menjadi arena penularan yang sangat rentan. Kemudian 3 sekaligus petugas kita selama di TPS itu akan menggunakan masker, kemudian sarung tangan, kemudian pelindung wajah atau face shield. Maskernya petugas kita itu nanti akan diberi cadangan mungkin 3 cadangan, sehingga selama sehari dari pagi sampai sore itu bukan satu masker nggak ganti-ganti, tapi dia bisa berganti-ganti sehingga masker yang dipakai oleh pemilih itu dipakai oleh KPPS itu masker yang kondisinya tetap baik, gitu ya. Kemudian kalau untuk pemilih kita himbau seluruh warga yang akan datang ke TPS itu menggunakan masker dari rumah masing-masing, karena saat ini kan masker itu sudah seperti menjadi perlengkapan wajib. Betul. Bagi semua warga negara untuk aktivitas apapun di luar rumah, mau ke masjid pakai masker, mau ke kantor pakai masker, mau ke pasar pakai masker, mau apapun, mau arisan, mau majelis taklim dan sebagainya, semua pakai masker, termasuk nanti warga negara pada tanggal 9 Desember ketika datang ke TPS kita himbau untuk menggunakan masker dari rumah. Tetapi meskipun demikian, di TPS akan kita sediakan cadangan secukupnya, itu untuk mengantisipasi misalnya ada pemilih yang maskernya misalnya sudah sobek sehingga sudah tidak bisa menjaga katakanlah menjaga sterilisasi misalnya. Nah itu tetap kita sediakan cadangan. Lalu sarung tangan, kalau petugas kita KPPS itu menggunakan sarung tangan berbahan karet. Nah nanti untuk pemilih itu seluruh pemilih akan kita sediakan sarung tangan plastik sekali pakai, sehingga betul-betul tadi pemilih yang datang ke TPS setelah cuci tangan, kemudian dipakein tisu, dikeringkan, nah setelah itu disediakan plastik, sarung tangan plastik, sehingga betul-betul sudah bersih, lalu kemudian dilapisi dengan sarung tangan plastik. Nah berikutnya yang ke berapa? Ke 11 ya. Kita ingin memastikan bahwa petugas kita, KPPS kita ini adalah petugas yang sehat. Dan itu caranya dengan beberapa hal. Pertama, sekarang ini petugas KPPS kita batasi usianya maksimal 50 tahun. Kalau pemilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya kan nggak ada batasan umur maksimal, tapi
untuk pilkada kali ini dibatasi ya. Batasi umur maksimal 50 tahun. 50 tahun. Karena berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan maupun dari Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19, usia di atas 50 itu jauh lebih rentan untuk tertular. Tertular, betul. Kita batasi untuk petugas TPS usianya maksimal 50 tahun. Kemudian yang kedua, petugas kita tadi itu seluruhnya kita lakukan uji kesehatan, kita lakukan tes cepat atau rapid test. Saat ini sebagian masih berlangsung. Iya betul. Jika kemudian mereka nanti katakanlah menunjukkan gejala reaktif misalnya, itu bisa berdasarkan koordinasi dengan gugus tugas tempat bisa dilakukan tes swab gitu ya, dan kalau memang positif maka bisa diganti dengan orang lain, sehingga kita ingin memastikan bahwa petugas TPS atau KPPS itu adalah orang yang memang betul-betul tidak punya kemungkinan bahwa dia akan bisa menyebarkan virus ini ke orang lain. Jadi itu yang kita pastikan. Kemudian berikutnya seluruh pemilih yang akan masuk ke TPS itu dicek suhu tubuhnya. Jika pemilih itu suhu tubuhnya di bawah standar, maka dipersilahkan untuk nanti lanjut masuk ke TPS, gitu ya, untuk menggunakan hak suaranya sebagaimana biasanya. Dan standarnya berapa Pak? 37,3 derajat. Berdasarkan diskusi kita dengan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas di tingkat pusat. Nah itu yang ke-12 ya. Kemudian yang ke-13 kita lanjutkan. Jadi tadi pemilih kalau yang di bawah standar masuk ke TPS. Nah pemilih yang di atas standar maka disediakan bilik suara khusus, gitu ya. Bilik suara khusus ini terpisah dari TPS tetapi tidak jauh. Jadi tujuannya adalah kita ingin memastikan bahwa warga negara atau pemilih yang terindikasi, jadi meskipun ini baru indikasi awal bahwa dia mungkin, jadi baru mungkin, jadi belum suatu kepastian, ada indikasi orang ini tidak sehat, maka dia tidak boleh bercampur dengan pemilih yang sehat yang di dalam TPS, yang suhunya di bawah itu ya Pak. Dia tetap kita fasilitasi penggunaan hak suaranya tidak kita hilangkan, tetap kita fasilitasi, tetapi dia kita fasilitasi di tempat yang lain sehingga tidak membahayakan pemilih yang lain. Berikutnya yang ke-14, lingkungan TPS kita itu akan secara berkala dilakukan penyemprotan. Jadi sebelum TPS dibuka, disemprot, kemudian nanti bisa jadi di tengah-tengah proses pemungutan suara disemprot, ketika break antara pemungutan suara dengan penghitungan bisa disemprot lagi, dan nanti setelah selesai seluruhnya proses pemungutan dan penghitungan suara itu disemprot lagi. Jadi ini juga untuk memastikan bahwa kalaupun ada orang yang membawa virus ke TPS yang orangnya sifatnya OTG, itu bisa kita sterilisasi secara berkala. Dan yang terakhir, ini juga berbeda dari pemilu atau pilkada sebelumnya. Pemilih yang usai menggunakan hak pilihnya itu tidak lagi menyelopkan jarinya ke tinta, tetapi mereka nanti di setiap TPS ada petugas kita yang tugasnya itu meneteskan tinta ke setiap jari pemilih. Nah ini juga berbeda sekali karena biasanya kita itu kan mencelupkan, berpose dengan jari yang sudah dicelup, itu kan selama ini simbolnya seperti itu ya, tetapi untuk pilkada 2020 ini udah berbeda. Kita berharap jangan sampai ada satu lubang tinta yang sama kemudian dimasuki sekian ratus jari pemilih. Nah ini kan juga berbahaya, sehingga kita siasati dengan meneteskan agar tintanya tetap nempel di jari pemilih tetapi tidak membahayakan pemilih, sehingga kita pakai metode diteteskan. Jadi itu 15 hal baru
yang kita atur di proses pemungutan dan penghitungan suara yang kita terapkan di TPS nanti semata-mata tujuannya untuk memastikan bahwa TPS kita aman sehingga pemilih tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk datang ke TPS. Oke, ya terima kasih Pak Pram. Kita istirahat dulu. Jadi sudah ada 15 hal baru yang tadi sudah disebutkan. Jadi untuk seluruh penonton yang ada di rumah, jangan takut untuk datang ke TPS. Oke, break dulu. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Halo, ketemu lagi di acara podcast KPU Ngode Ngobrolin Demokrasi. Di sini masih dengan narasumber kita Bapak Pramono Ubay Tantowi. Kita lanjut lagi ya Pak Pram ya. Kira-kira di masa pandemi ini Pak, kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kita itu ada di mana sih Pak sebetulnya? Ya, kunci utamanya sebenarnya satu, apakah KPU mampu mensosialisasikan protokol kesehatan yang saya sebutkan tadi 15 hal baru itu ya, kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas paham apa yang harus mereka lakukan untuk datang ke TPS. Misalnya harus memakai masker, membawa alat tulis sendiri, misalnya datang sesuai jam yang tertera di undangan misalnya. Jadi masyarakat harus bisa tahu hal-hal baru yang harus mereka patuhi ya, lakukan. Nah itu penting bagi teman-teman KPU untuk mensosialisasikan ini secara luas kepada seluruh warga Kota Metro. Lalu yang kedua, setelah sosialisasinya maksimal, itu penting bagi semua pihak untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Jadi yang perlu disiplin atau konsisten terhadap protokol kesehatan bukan hanya jajaran penyelenggara pemilu, KPU sampai ke KPPS, tetapi juga misalnya bagaimana saksi pasangan calon yang masuk TPS, bagaimana pengawas TPS, bagaimana dengan seluruh pemilih yang ada di TPS itu, apakah mereka mau misalnya datang sesuai jam undangannya, apakah mereka mau antri berjarak dengan pemilih yang lain, ya. Nah itu akan sangat menentukan apakah hari pemungutan suara kita di tengah-tengah pandemi ini bisa tetap berjalan dengan baik, tetapi semua orang tetap sehat. Gitu. Lalu yang ketiga, penting bagi Bawaslu dan pihak-pihak terkait
untuk secara tegas memberikan sanksi bagi para pihak yang melanggar. Gitu. Jadi penegakan hukum itu juga menjadi kunci bahwa orang yang melanggar, baik melanggar pemilunya maupun melanggar protokol kesehatannya, itu harus diberi sanksi yang tegas. Ini juga untuk memberi pesan kepada masyarakat luas, gitu ya, bahwa orang yang melanggar diberi sanksi, sehingga TPS ini ya tetap kita jaga sterilisasinya. TPS ini kita jaga tetap sehat, tetap aman bagi semua orang. Jadi itu penting dipenuhi beberapa prasyarat tadi, sehingga dengan prasyarat tadi pemilih bisa yakin bahwa TPS aman, mereka dengan sukarela datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana hari-hari biasa, mereka antusias, bergembira, tetapi cuma ditambah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Itu saja kuncinya. Iya. Jadi sudah disebutkan beberapa kunci tadi oleh Pak Pram. Ya, pertama adalah dari kita sendiri nih penyelenggara mampu mensosialisasikan dulu. Kemudian semua, jadi tidak hanya penyelenggara saja, jadi pemilihnya juga, instansi terkait wajib patuh protokol kesehatan. Karena sehat kita, sehat bersama. Kemudian yang ketiga adalah Bawaslu dan pihak terkait memberikan sanksi terhadap yang tidak patuh-patuh. Pak Pram, Ya. kalau di masa pandemi seperti ini, ada nggak Pak pengalaman yang paling unik Pak? Kemana gitu? Perjalanan kemana? Ya, saya ini kan termasuk orang yang terkena COVID-19. Saya pernah dinyatakan positif COVID-19, tetapi saya bisa sembuh, Alhamdulillah. bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jadi ancaman COVID-19 itu nyata, gitu ya, nyata. Saya merasa saya ini termasuk orang yang disiplin dengan protokol kesehatan. Iya, betul. Tetapi saya yang disiplin saja bisa tetap terkena. Betul. Ini ketika saya sedang tugas ke satu daerah, saya tetap disiplin, tetapi bisa jadi pihak lain yang tidak disiplin kemudian berinteraksi dengan saya tertular. Iya. Ya. Nah, jadi maksud saya adalah bahwa wabah ini nyata dan dia bisa menyerang siapa saja. Kata kuncinya adalah kalau ada orang yang disiplin tapi ada sebagian lain yang tidak disiplin, nah itu bisa membahayakan banyak orang. Nah, karena itu penting kita menghimbau kepada masyarakat luas, kita harus saling menjaga dengan cara menerapkan protokol kesehatan bagi masing-masing. Iya. Jadi jika setiap orang disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama pada hari H nanti, maka pada dasarnya kita ingin menjaga seluruh masyarakat kita dari meluasnya wabah. Jadi itu pengalaman menarik menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, sekaligus itu memberi pembelajaran kepada kita semua bahwa kita bisa tetap meneruskan agenda pilkada kita terus berjalan, tetapi di sisi lain kesehatan masyarakat juga harus kita jaga dengan baik. Iya, itu sesuai dengan prinsip pelaksanaan pemilihan di masa pandemi ya Pak. Penerapan protokol dan juga keselamatan bersama. Ini tadi sudah lumayan banyak lah dari Pak Pram. Kemudian kita ngebahas sedikit tentang ini ya Pak, Sirekap Pak. Iya. Jadi kita bakal pakai atau enggak gitu Pak? Ya, secara regulasi kan memang KPU ingin memulai proses migrasi dari rekapitulasi manual menuju ke arah rekapitulasi yang nanti pada ujungnya sepenuhnya secara elektronik. Ya, tetapi untuk pilkada kali ini penerapan sistem informasi rekapitulasi itu masih sebagai alat bantu, sementara penetapan hasil pilkadanya sendiri masih menggunakan cara manual. Jadi sebagian aspek dari sistem informasi rekapitulasi itu sudah mulai kita terapkan. Iya, betul. Sehingga nanti teman-teman KPPS sudah mulai terbiasa dengan Sirekap,
nanti teman-teman PPK sudah mulai terbiasa dengan Sirekap gitu ya, sehingga pada penyelenggaraan pilkada atau pemilu ke depan itu jajaran kita sekaligus juga nanti teman-teman pengawas, teman-teman saksi pasangan calon, dan masyarakat luas itu sudah lebih terbiasa dengan Sirekap sebagai bagian dari kita menerapkan teknologi di dalam penyelenggaraan pemilu kita. Iya. Kita iklan dulu, Pak. Ya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Metro. Ingat, Rabu 9 Desember 2020 datang ke TPS, gunakan hak pilihmu. KPU dalam melaksanakan pemungutan suara memastikan TPS aman, sehat, dan bebas dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Metro. 34 hari menuju pemilihan 9 Desember 2020. KPU Kota Metro mengajak seluruh warga Metro untuk datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda, dan jangan golput. KPU selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Jadi, jangan ragu datang ke TPS ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kota yang kuat, yang hebat, pastikan pilihan kita. Halo, ketemu lagi. Sayang banget ini sudah di akhir dari ngobrol kita di Ngobrol Demokrasi di Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Metro. Pak Pram, kita minta deh harapan ke depan Pak Pram di pemilihan 2020 ini apa, Pak? Ya, tentu kami atas nama KPU Republik Indonesia berharap penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kota Metro, juga di kabupaten kota lain di Provinsi Lampung maupun Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan demokratis. Ya, amin. Ya, terpilih kepala daerah di masing-masing daerah yang memang punya komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warganya gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga berharap penyelenggaraan pilkada di seluruh daerah itu berlangsung aman dan sehat bagi semua orang. Iya. Kita masuk di akhir. Bapak, kita minta closing statement untuk ajakan nih di seluruh ini warga yang nonton, terutama khususnya warga Metro, untuk datang ke TPS 9 Desember, Pak. Baik, yang saya hormati warga Kota Metro, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman sekalian, momentum Pilkada 2020 ini adalah momentum 5 tahunan. Kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk memilih kepala daerah di Kota Metro. Karena itu pergunakan hak pilih Bapak Ibu semua dengan cerdas. Pilihlah kepala daerah, jangan asal memilih apalagi karena iming-iming politik uang gitu ya, tetapi pergunakanlah ukuran-ukuran yang rasional, bagaimana visi misinya, bagaimana track recordnya, bagaimana prestasinya, bagaimana program-programnya gitu ya.
Nah itu pergunakanlah ukuran-ukuran itu untuk menentukan siapa yang akan Anda pilih pada Pilkada serentak 2020 ini. Demikian juga agar kita semua dapat melewati proses Pilkada 2020 ini dengan penuh kesehatan, maka kami berharap seluruh warga Kota Metro nanti datang berduyun-duyun ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 itu tetap mematuhi protokol kesehatan yang baik. Lihatlah jam yang tertera pada formulir undangan, bawalah alat tulis sendiri, pergunakan masker dari rumah, dan tertiblah untuk antri sebelum dan sesudah masuk ke TPS. Demikian, terima kasih. Iya, sudah diingatkan, jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember, pakai masker, bawa alat tulis sendiri, dan jangan lupa gunakan hak suara dari masyarakat Kota Metro. Terima kasih Pak Pram, semoga bertemu kembali lain waktu. Terima kasih atas kesempatan sudah mampir ke KPU Kota Metro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba waktu tentukan suaramu. Jadilah pemilih, berdaulat, jadikan masyarakat kota yang kuat, yang hebat, pastikan